Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Dua Sisi, didukung oleh Sarung Jab Mangga. Dua Sisi malam ini hadir dengan tema Libas Bahrain, Kluivert tiru STY, dengan narasumber pengamat sepak bola Tommy Welly. Koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali. Komentator sepak bola Pangeran Siahaan. Pengamat sepak bola Kesit Budi Handoyo. Pembawa acara kita malam ini, Arif Fadil dan Aditya Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dua Sisi bersama dua host kesayangan Anda, Aditya Nugroho dan Arif Fadil. Ya, berdisi dulu depan orang-orang ini, Wah, pengamat-pengamat sepak bola ngeri nih ya. Cocoknya mereka berdua ini bikin program sendiri kayaknya. Iya, betul sekali. Pemirsa, setelah sempat kalah dari Australia 5-1, Indonesia akhirnya berhasil melibas Bahrain 1-0. Nah, ini Kluivert sepertinya belajar banyak nih, Vi. Dari kekalahan melawan Australia, kemudian bisa menang melawan Bahrain. Tapi harapannya, Vi, harapannya nanti pada 5 Juni saat melawan Cina dan 10 Juni saat melawan Jepang, kita bisa memberikan penampilan terbaik seperti saat melawan Bahrain saat ini. Jadi yang belajar banyak siapa? Kluivert lah. Kluivert ya? Betul. Yang kemarin lawan Bahrain tuh pelatihnya siapa? Kluivert? Kluivert ya? Oh, yakin mereka Kluivert berarti. Ya, saya khawatir mereka nggak yakin Kluivert soalnya. Jadi yakinnya siapa? Ada rasa-rasa taktik yang digunakan Kluivert ini kayak model-modelnya Sintayong, apapun itu. Buktinya tau nggak apa? Apa tuh? Lini pertahanan kita yang bentengnya itu kuat sekali. Ya, 3 orang itu, Jaitses, ya kan? Hapner, Rizky Ridho. Ini luar biasa. Jadi kalau misalnya mau mengatakan niru, ya tiru saja nggak apa-apa kok. Ya nggak benar nggak? Kalau saya lihat sih bukan niru, Vi. Kenapa? Karena memang ya orangnya itu aja. Dan ya itu pemain terbaik kita sebetulnya. Tapi saya tetap masih lihat kok permainan menyerang khas ala Kluivert saat melawan Bahrain kemarin, Vi. Masih tampak gitu ya? Betul. Artinya sedikit-sedikit total football gitu? Ya, total footballnya masih kelihatan kok. Tapi harapannya tetaplah Indonesia bisa lolos Piala Dunia 2026. Sahabat saya ini teman-teman ini nggak mau mengakuin kalau misalnya masih penak zamanku toh. Ya udahlah ya. Kita langsung bahas saja malam hari ini, kita hadirkan narasumber kita. Saya membawa sosok yang tadi saya bilang nih. Ini nggak ada henti-hentinya begitu ya. Dipertemukan di media gitu. Pangeran Siahaan, silakan bergabung bersama kami. Kalau saya juga akan memperkenalkan langsung Bung Toel yang dari awal memang sangat konsisten ya. Konsisten dengan pro dengan Kluivert dan juga STY out. Oke, saya terlebih dahulu ingin coba Bung Pange nih ya. Bung Pange, kalau Anda melihat permainan timnas kemarin ya, ini melawan Bahrain, kontra Bahrain, benar nggak sih Anda seakan-akan melihat ini pola STY banget, ini STY banget ini gitu? Enggak sih, kita nggak bisa bilang kayak gitu karena itu kita akan sangat. Anda nggak usah malu-malu gitu. Karena itu berarti kita akan disrespect pelatih timnas kita Patrick Kluivert. Kalau kita lihat apakah Patrick Kluivert belajar dari pertandingan sebelumnya, jelas kelihatan. Dari yang kekalahan di Australia. Oh iya, bahwa Indonesia timnas kita memang mungkin belum ready untuk bermain dengan level agresivitas ya seperti ditunjukkan ketika melawan atau istilahnya total football Australia. Gitu. Total football itu kan istilah kita aja. Total football udah gak ada yang ngomongin lah. Di Belanda aja udah gak ada yang ngomongin itu. Total football ya. Nah, kelihatan dari mana? Kelihatan dari satu pemain yang tadinya saya harapkan tuh jadi starter di Australia. Tapi nggak jadi starter. Di GBK kemarin, begitu lawan Bahrain jadi starter. Joey Pelupessy. Ya, ini adalah seorang pemain yang selama ini memang dibutuhkan oleh Indonesia. Ya, seorang gelandang holding midfielder, bisa defense, yang bisa nemenin Tom Hay
untuk menjadi dua gelandang di tengah. Dan itu yang dilakukan sehingga Tom Hey bisa enak nih ngatur ritme pertandingan. Bahkan golnya oleh Romeni sebelum ke Marcelino, bola itu dari Tom Hey. Gitu kan. Nah, yang paling penting adalah berarti kan ada lebih dari satu cara untuk memenangkan pertandingan sepak bola selama tidak melanggar peraturan. Jadi nggak ada salahnya sebenarnya kalau timnas kita mainnya agak sedikit pragmatis, agak sedikit reaktif, tidak melulu soal menyerang, tapi bagaimana juga bisa bikin balance. Dan ketika itu dilakukan semuanya sesuai dengan karakter dan juga talent yang dimiliki pemain timnas kita, kita menang kemarin lawan Bahrain. Besutannya menurut Anda, besutan malam itu adalah besutan Kluivert, besutannya STY, atau Alex Pastoor sih sebetulnya? Itu adalah besutannya udah pasti Kluivert dengan Alex Pastoor sebagai asistennya. Meskipun cukup banyak ditangkap kamera ya, mereka berduaan gini. gitu ya. Kita juga harus ngelihat bahwa seorang pelatih kepala, head coach gitu ya, itu memang selalu ditemani oleh asisten yang lebih ngurusin soal tactical. Strategi itu berlaku dimanapun di seluruh dunia gitu. Bahkan kalau kita ngomongin pelatih kayak misalnya deh, saya kan fans MU ya. Misalnya Alex Ferguson misalnya. Prestasinya tuh tergantung asistennya siapa sebenarnya gitu kan. Nah, tapi kenapa misalnya? Tapi jarang ditangkap kamera mereka berduaan kan? Sir Alex Ferguson dengan si asisten gitu. Iya, ini kan hampir tiap sebentar loh ya kan. Betul. Itu kan berarti komunikasinya oke. Gini, saya nggak mau bilang bahwa Alex Pastoor lebih hebat dari Kluivert, enggak gitu. Karena Kluivert sebagai head coach itu bukan soal kemampuan ngelatihnya. Ini kan kita soal sosok ya. Sosok kan. Ini mengartikulasikan kepada supporter kan yang ketemu media kan pelatih kepala ya. Nah, perkara Alex Pastoor lebih hebat secara strategi dari Kluivert, ya mungkin aja. Berarti jelas ya. Apa yang dibilang sama Bung Pange, ini nggak ada niru-nirunya gaya-gaya STY, ini gayanya Kluivert banget nih. Nah, sekarang ingin ke Bung Toel. Bung Toel, Anda melihatnya seperti apa ketika kemarin strategi taktik sangat berbeda ketika melawan Australia, kemudian melawan Bahrain dan sangat efektif ketika melawan Bahrain gitu ya? Ya, ini gigi 1 atau langsung gigi 5? Oh, silat. Jangan atlet aja pokoknya. Saya khawatir malam ini Toel atlet nih. Oke, yang pertama soal judul. Libas Bahrain, Kluivert tiru STY. Ini kalau dalam konteks sporting, ngomong keolahragaan gak respect ini. Gak respect. Tapi saya tahu kayaknya ini TV One nggak lengkap nulis judul. Harusnya Libas Bahrain, Kluivert tiru STY, ujar influencer STY. Ujar pemuja STY. Enggak, Bung Toel, tapi itu ada tanda tanyanya sebetulnya. Makanya kalau dari sudut pandang sporting nggak sopan, nggak respect gitu loh. Ini biar jadi pembahasan kita malam ini lah, silakan. Ketika yang satu sudah masa lalu, jadi kalau diomong-omongin gini kan tiru apalagi. Satu nggak respect, kedua kayak apa ya? Permen karet yang nempel di sepatu kita kok nggak lepas-lepas gitu. Jadi jangan kayak begitu. Pertanyaan pertamanya, apa yang menjadi dasar muncul anggapan atau pertanyaan dianggap meniru? Ini aja udah nggak jelas gitu loh. Itu yang penting. Nah, makanya tadi saya bilang. Tapi banyak suara seperti itu loh di media sosial. Lah makanya di media sosial itu nggak jaminan sebuah objektivitas kebenaran sepak bola gitu loh. Obrolan yang sehat. Kenapa? Karena sekian lama obrolan sepak bola kita di medsos nggak sehat. Karena ada banyak ondel-ondel ngomong bola, ada badut ngomong bola gitu kan. Jadi nggak sehat 2 tahun ya, teman-teman itu. Ya, kagak curhat, cuma nanti diserang lagi nih kan ya. Gitu. Tapi intinya begitu, contoh total football. Pange aja udah bilang nggak ada total football itu. Jadi itu persepsi yang kemudian salah lagi. Mungkin menghormati Anda kali Bung Toel. Enggak. Dia nggak pernah menghormati saya juga. Baru kali ini dia benar gitu, sama gitu. Baru kali ini benar. Total football itu ya kalau kita lihat 74, 78 boleh lah itu total football. 88 pun mungkin bukan total football waktu juara Eropa. Jadi itu kan cuma anggapan. Jadi makanya ngomong bolanya yang benar. Saya juga dipelintir terakhir ketemu Pange udah gitu dipotong-potong. Jadi seolah-olah possession gitu kan. Yang penting nggak serangan balik katanya. Ya Allah segitu amat gitu ya kalimat. Siapa tuh? Ini orangnya? Enggak, waktu saya berhadapan dengan Pange sampai dipotong kayak begitu. Padahal yang namanya sepak bola kan strukturnya defense, transition, attacking, transition, defense. Nah jadi benernya gimana? Jadi jangan bias dengan total football, tapi yang benernya dari sudut saya, perubahan sudah terjadi sejak lawan Australia. Ada kecenderungan pendekatan yang terlalu berani, ada kecolongan, ada kesalahan, tapi kemudian diperbaiki waktu menang lawan Bahrain. Dirapikan lah.
bangunan permainannya dirapikan. Kesalahan-kesalahan yang terjadi waktu di Australia diperbaiki, lebih rapi, lebih balance. Dalam bahasa sederhana awam, permainannya lebih balance. Tapi pendekatannya, saya ngelihat tetap pendekatan yang lebih positif. Boleh nggak publik itu mengatakan misalnya gini, kalau misalnya menirunya nggak usah pada saat di GBK, seandainya pada saat masih di Stadion Allianz di Sydney gitu, menirunya STY itu pada saat di sana. Karena memang tidak meniru. Karena memang tidak meniru. Iya, kalau meniru. Meskipun pola yang diterapkan sama saja ketika kalau meniru, STY. apa gunanya pergantian pelatih gitu loh. Jadi setiap itu yang pertanyaannya justru Bang Toel. Iya justru itu. Kalau meniru, apa gunanya pergantian pelatih? Pergantian pelatih harus menunjukkan sebuah perbedaan, perubahan. Nah, perbedaannya di mana menurut Anda? Yang paling jelas? Yang ini. Ya. Jadi buat saya kalau pendekatannya lebih ofensif, lebih positif gitu loh. Jadi kalau gini, misalnya 3 tuh kemarin di GBK, waktu di Sydney kan 4 main belakangnya kan. Jangan salah persepsi kalau main 3 itu cenderung defense, main 4 di belakang itu cenderung offense, bukan. Offense atau defense itu tergantung pendekatannya, principle of play yang mau dimainkannya gitu loh. Kemarin main 3 center back, Rizky Ridho, Jay Ize sama Justin Hubner kan kelihatan offensive, mempressing. Iya. Jadi di mana nirunya? STY itu sejak awal-awal duduk di bawah 7. Dan bukan cuma waktu kualifikasi Piala Dunia, sejak 2020 AFF pun begitu. Ketika main dengan para pemain kita, naturalisasinya dikit, tambah naturalisasi banyak, mainnya begitu terus. Gitu loh. Gimana? Gini. Masalahnya kan salah satu alasan ya, kritik yang dilontarkan. Saya sih malas ngomong STY mulu kita ya, tapi ya udahlah terakhir kali ini kita ngomong nih. Janji ya. Ini terakhir terus. Iya terakhir terus. Terakhir tapi kan diundang terus ngomong STY kan. Itu ada gini, ada satu kritik ya, selain yang urusan di luar lapangan adalah STY terlalu defensif. Ya dengan kualitas pemain yang kita miliki gitu kan katanya, ini harusnya mainnya bisa lebih ofensif daripada ini. Kan gitu kan yang kemarin ada kan. Dan saya nggak setuju sama pendapat tersebut gitu. Kenapa? Karena memang yang bisa dilakukan dengan maksimal dengan talent yang dimiliki pemain timnas sekarang, ya itulah yang kemarin ditunjukkan ketika kita lawan Bahrain. Gitu. Apakah gini, Indonesia selalu hebat kalau kita counter, selalu gitu kita punya speed gitu. Defense kita oke, tapi kita jangan sampai all out attack, very high defensive line kayak waktu lawan Australia itu yang saya bilang itu mah bunuh diri kamikaze dan kejadian kan. Nah, itulah ada seperti itu. Jadi gimana memaksimalkan talent yang udah ada dan sekali lagi bermain pragmatis bukan berarti jelek. Baik, Anda kembali menyaksikan Dua Sisi. Saya ingin ke Bung Pange. Bung Pange, kita kan punya material pemain yang tidak jauh beda. Artinya ketika di bawah asuhannya Kluivert dan di bawah asuhannya STY. Tapi STY ini kan bermainnya benar-benar defensif banget. Artinya bertahan betul. Tapi ternyata begitu di bawah olahannya Kluivert bisa kok ternyata kita menyerang. Iya, ada 2 pemain yang dimiliki Kluivert sekarang yang sebelumnya nggak ada zaman STY dan itu adalah yang sangat vital menurut saya. Satu, striker, oleh Romani. Ya, salah satu yang kelihatan banget tidak kita miliki waktu itu adalah seorang goal getter, proven striker yang kalau dikasih peluang one shot bisa one goal. Nah itu kita miliki sekarang nih kelihatan lawan Australia dia bikin gol, kemarin juga langsung lawan Bahrain juga bikin gol. Dan ini penting banget karena pada ujung-ujungnya pada akhirnya kan adalah sepak bola soal siapa mencetak gol lebih banyak kan. Ya. Satu lagi kita tadi udah sempat mention di awal, Joey Pelupessy. Ya. Karena untuk seorang kreator bisa berkreasi, dia butuh seorang tukang pukul di sebelahnya. Biar dia bisa bebas bergerak. Dan dia dapat pada saat dan dia sekarang dapat. Makanya misalnya kan ada double pivot kan. Ada 2 gelandang tengah nih yang bisa membagi tugas. Dan itulah yang sebenarnya membuat kita berbeda sebenarnya secara serangan. Gitu. Nah, memang dibandingkan dengan yang lain, dengan squad sebelumnya mirip-mirip aja squadnya. Tapi kan cara bermainnya gimana? Ya, formasinya gimana? Dan juga yang saya rasa penting banget untuk diingat adalah ini soal confidence dari pelatih juga. Nah, saya selalu bilang kemarin pada waktu melawan Australia, saya mencoba memahami lah kondisi Kluivert itu, kenapa dia main very high defensive line, kenapa dia main dengan pressure segede itu. Apakah dia percaya dengan talent yang dimiliki oleh pemainnya? Apakah itu adalah filsafat sepak bola dia yang tidak bisa diganggu-gugat? Ya, atau memang ada hal-hal lain? Nah itu saya nggak tahu. Ternyata analisis Anda apa? Analisisnya adalah ternyata dia tidak sesaklek itu juga sama filosofinya bolanya dia. Kenapa? Karena pas lawan Bahrain itu bisa berubah. Ya artinya tapi pada saat Australia lambat menyesuaikan aja mungkin ya.
Bukan lambat menyesuaikan sakit itu kan sih. limanya itu, angka 5 itu yang sakit. Jadi kan biasanya kan ada plan A, plan B gitu ya. Saya rasa mungkin ya Kluivert stick sama plan A-nya dia sebenarnya. Dan adalah beberapa hal lain yang sebenarnya kelihatan kemana pada waktu lawan Australia, lawan Bahrain udah nggak ada. Adalah defense pada saat set piece. Wah, kita lawan Australia kecolongan mulu itu. Pada saat set piece. Kemarin kan pas lawan Bahrain nggak. Dan adalah kita bisa membiarkan Bahrain memegang bola lebih banyak. Ya, tapi nggak jadi apa-apa. Yang menarik dari statement Anda juga tadi Anda menyatakan tidak masalah juga kita bermain pragmatis. Mungkin sedikit itu bisa Anda jelaskan. Ya jadi ini berkali-kali ya kita selalu bahas bahwa yang paling penting adalah skornya siapa yang menang. Ya siapa mencetak gol lebih banyak, siapa yang lebih sedikit kebobolan. Makanya tuntutan untuk bermain selalu ofensif, selalu menyerang gitu ya kan dengan pakai istilah total football. Dan bahkan saya lihat di media-media cetak itu istilah itu dicetak jadi headline gitu kan. Itu saya rasa nggak perlu gitu. Nggak perlu. Kenapa? Yang kita harapkan adalah timnas kita kan menang. Lagi kita punya squad kayak gimana, kualitasnya kayak gimana, dimaksimalkan, gimana caranya squad ini bisa menang. Gitu. Kalau memang ternyata kita secara penyerangan tidak sedahsyat itu, kita masih belum balance, ya nggak ada salahnya kita bermain lebih defensif dan lebih pragmatis. Gitu. Apakah bisa dibilang kemarin pada saat lawan Bahrain kita defensif? Saya bilang sih nggak juga. Nggak juga. Tapi kita bisa jaga balance itu, gitu. Kita bermain di kandang sendiri, kita nggak naruh tuh back terakhir kita di tengah lapangan kan enggak. Sementara kita main away di Australia, Jay Izzes itu adanya di tengah lapangan, Bos. Ya, dia salah dong penerapan. Ya, kalau lawan Australia salah, lawan Bahrain udah benar kemarin. Susah banget membuat Bung Pange ini satu segmen mengatakan salah yang di Australia kemarin gitu. Anda sepakat dengan Bung Pange? Yang di Australia kemarin salah gitu? Salah, ada kesalahan ya. Makanya sebetulnya saya bosan sama Bung Pange. Harusnya Tio Nugroho di sini gitu loh. Kenapa? Ya, menarik aja kalau ada Tio Nugroho. Karena pernyataan-pernyataannya juga gitu kan ya. Enggak, soalnya kalau mau tahu kita objektif aja. Oke, itu intermezzonya. Pragmatis, ini sepak bola modern. Jadi nggak ada pelatih cuma mikir nyerang atau mikir hanya bertahan, nggak ada. Hanya soal cara gitu loh. Apakah beda? Jelas beda. Makanya terjadi pergantian. Karena kita ngamatin jangan di satu pertandingan. Ngamatin pelatih nerapin sesuatu tuh dari sejak di awal. Tentu awalnya kita nggak paham kecenderungan itu. Tapi lama-lama paham. Contoh waktu di China. Waktu kita kalah kepleset 1-2. Kita sebetulnya punya peluang untuk tekan China. Dan memang secara permainan kita dominasi. Tekan Cina. Tetapi kita kalah. Makanya kita lihat statistiknya. Progresif passingnya 5. Terus sentuhan di area penalti lawannya juga kalah dibandingkan Cina. Padahal Cinanya defend. Tapi progresif passing dia lebih besar daripada kita. Dia 12, kita 5. Sentuhan di area penalti pun kita lebih rendah. Jadi pertanyaannya menyerang seperti apa? Atau efektivitas serangannya seperti apa? Saat itulah makanya Anda kritik kan? Iya. Nah itulah akumulasi dari pengamatan sepak bola, masukan-masukan atau obrolan dengan orang-orang teknikal, itu yang muncul. Karena itu yang saya baca. Maka kemudian saya mengkritik bahwa taktikalnya monoton. Hanya hilang bola turun, retreat, pasti retreat ke bawah semua itu. Menjadi 5-2-3 gitu loh. Lalu counter attack. Nah itu yang sekarang berbeda. Bahwa kemarin terjadi resiko oke. Resiko taktikal di Sydney oke. Tapi diperbaiki di GBK. Kritik juga Cuma dong. satu hal lagi yang mungkin harus diingat atau disadari sebagai faktor. Kumpul tuh hari Selasa deh. Termasuk Jay Izzes kan datang Selasa malam. Sebelum lawan Australia. Punya waktu 2 hari. Recovery 2 hari. Conditioning, recovery langsung tanding. Nggak ada uji coba, nggak ada apa. Yang orang tahu katanya, yang banyak orang kasih masukan, jet lag dari sana ke sini lebih berat dibanding sini ke sana katanya. Katakanlah itu faktor. Cuma saya waktu lihat kemarin lawan GBK, intensity di awalnya beda. Performanya optimal banget. Lalu kita menganggap bahwa ada kebugaran yang lain. Itu kan terjadi karena 21 udah sampai Jakarta lagi, 22, 23, 24. Ada 4 hari yang menurut saya memberikan perubahan signifikan juga dalam kebugaran. Bung Toel, dengan material permain yang kita miliki saat ini, terus apa yang dilakukan Kluivert bisa mengkombinasikan antara bertahan dan menyerang? Apakah ini memang sudah pilihan yang tepat? Pilihan yang tepat, cuma kalau kita mau lebih dalam lagi, insight menyongsong lawan China, kan yang akumulasi Martin Paz sama Marcelino. Menurut saya kalau dari kedalaman squad yang kemarin dipanggil, problem akan di posisi Marcelino.
Karena nggak gampang di posisi Marcelino, siapa coba? Oke, keberadaan Pastur yang selalu membayangi Kluivert, menurut Anda seperti apa? Nggak masalah menurut saya sih, seperti Sir Alex dengan Carlos Queiroz, Sir Alex dengan Steve McLaren, atau Pep Guardiola dengan Joan Malilo yang juga sebetulnya cuman mentornya. Persepsi publik kan berbeda seperti yang Anda katakan Bung Toel. Artinya makanya nggak usah terpengaruh. Kok ada pelatih yang mudah sekali diintervensi oleh asistennya. Seakan-akan kayak pelatih itu bukan justru tidak punya layar atau tidak punya kebijakan sendiri jadi. Enggak, melihatnya jangan sebuah intervensi. Jadi ini adalah paradigma bahwa asisten itu bukan tidak lebih pandai atau tidak bisa memberikan kontribusi. Jadi asisten itu kalau olok-olok di lapangan bola nih, jangan cuma bisa pasang kon aja asisten itu. Tapi asisten itu harus yang mampu memberikan input. Yang ngambil keputusan kan pelatih kepala tetap. Tapi kalau 2 kali 45 input terus? Ya enggak masalah juga. Inputnya benar misalnya. Kan kalau salah juga yang bertanggung jawab tetap akan pelatih head coach. Kan sebetulnya yang akan bertanggung jawab tuh head coach. Tapi kalau menurut Anda kan pelatih kita Alex Pastur. Enggak masalah juga. Artinya tidak perlu Kluivert. Apa? Tidak perlu Kluivert. Ya mungkin pertimbangan PSSI saya nggak ngerti ya. Kenapa Kluivert? Coba kalau nama besar mungkin diskusi malam ini menjadi pertimbangan mungkin ya. Iya. Cuma sepertinya kan buat saya sih sebetulnya contoh, saya mengamati Sinteyong sejak 2020 lah. 2022 mulai itu. Dari Juni, Juli, September saya mulai. Kehenti karena waktu tragedi Kanjuruhan aja. Ini kan baru 2 gitu. Kalau saya mengkritisi baru 2, saya unfair sebagai pengamat bola. Gitu loh, karena belum apa-apa. Nanti kalau mengkritisi setelah sekian lama targetnya tidak tercapai ya boleh gitu loh. Dan hal sama aja juga Anda lakukan nanti ke Kluivert ini? Ya iya kan target dia kan jelas. Dia kan sangat jangka pendek kalau menurut saya targetnya. Lolos Piala Dunia kan? Lolos Piala Dunia. Oke, kalau saya ke Bung Pange sekali lagi. Pemain naturalisasi yang kita lihat ya, yang dipertontonkan dan kita lihat di Australia begitu, dibandingkan dengan di GBK kemarin. Ya. Tapi ada semacam juga tambahan-tambahan pemain-pemain lokal yang juga dimainkan di GBK kemarin. Anda melihat performa naturalisasi dengan lokal seperti apa, Bung Pange? Gini, kalau pemain-pemain kita yang berasal dari Liga 1 yang bermain kemarin lawan Bahrain, saya sih ngasih bintang 5 dari 5 itu. Itu gila luar biasa banget. Bintang 5 dari 5 Oh iya, bintang 5 itu. Rizky Ridho, Bos. Rizky Ridho. Itu ya Sergio Ramos dari Jakarta menurut gue. itu gokil banget sih kalau misalnya menurut saya ya. Kita lihat Marcelino. Betul. Orang fokus sama dia gagal peluang. Kalau saya nggak lihat itu. Saya lihat selama full dia main, ya performa dia sebagai gelandang serang yang kreatif di lini depan itu sangat membantu. Memberikan passing akurat tentunya. Betul. Dan dibandingkan dengan pemain lain yang ada di lapangan, mungkin saya bisa bilang paling kreatif di sana ya Marcelino sebenarnya. Ricky Kambuaya begitu dimasukin bos. Wis, gokil banget. Ya ngobrak-ngabrik sana sini dan satu crossing sangat cantik pakai kaki luar yang harusnya bisa gol. Kalau gol saya rasa kita akan nge-replay itu terus itu. Crossing Ricky Kambuaya. Jadi kalau kita mau lihat kualitas pemain, saya nggak bilang pemain lokal kita karena semua pemain Indonesia ya. Pemain yang bermain di Liga 1. Itu kualitasnya menurut saya sudah sangat kompetitif dan layak untuk terus menjadi starter di timnas Indonesia. Bung Toel? Tepat sekali, Rizky Ridho, Marcelino luar biasa. Jadi 2 yang menjadi perwakilan dari lokal produk kita itu membanggakan. Rizky Ridho outstanding lah. Interceptionnya lihat dia. Berapa kali banyak interception termasuk save waktu dia heading di depan gawang. Interception, kalau pemain belakang bisa banyak melakukan intersepsi, artinya apa yang bagus? Reading the game-nya yang bagus. Berarti visi permainan yang bagus. Jadi acung 2 jempol buat Rizky Ridho, tetap humble. Marcelino ini punya kreativitasnya bagus. Kepercayaan diri bagus. Jadi saya pikir 2 itu mewakili kebanggaan. Layak dilanjutkan ya? Layak. Baik, Anda kembali menyaksikan 2 sisi. Kita sudah kedatangan pemerhati sepak bola Lalumara Satria Wangsa. Sekaligus pemimpin redaksi dari TV One. Boleh, Bang, komentar dari perdebatan kita di malam hari ini seperti apa, Bang? Ya, kaget juga Pange sama Toel bersatu. Nah, itu menunjukkan kita bahwa sebagai Indonesia boleh berbeda-beda tetap satu juga. Yang penting menang. Luar biasa. Tidak ada perdebatan yang keras antara keduanya, beda dengan sebelum-sebelumnya pada zaman STY. Padahal kalau kita lihat Indonesia lawan Bahrain kemarin itu seperti omongan Bung Karno.
jas merah. Jangan sekali-sekali melakukan sejarah. Sejarahnya timnas itu kan main 3 back. Dan baru pas lawan Bahrain 3 yang dibuat oleh STY, Hafner, Ijes dan Ridho turun. Dan hasilnya kan, jadi kepada Bung Toel, ya jangan kritik main bertahan. Gitu. Ya kan selalu selalu mengkritik bahwa timnas selalu main bertahan dan mainnya nyerang. Itu yang sebelumnya, Bang. Oh, sebelumnya. Yang sebelumnya. Yang sekarang? Yang sekarang kan kelihatan perubahannya, progresif. Sepadan gitu, Bang. Oh, sepadan. Ya, saya kira itu aja. Bagus, ya berharap. Saya senang Pange dengan Toel bersatu. Dan itu di 2 sisi. Di 2 sisi ya, Bang. Boleh nambahin nggak, Bang? Boleh nambahin nggak? Karena saya tertarik, Abang bilang jangan jas merah. Timnas kita 3 back yang mana, Bang? 85 menjelang ke 86 Piala Dunia Meksiko. 4 back loh, Bang. Warta Kusuma, Marzuki Nyakmat. 4, sekarang jadi 5, 3 stopper lah lebih tepatnya, 3 stopper. Jadi jas merahnya oke lah itu, satu hal. Yang kedua, kenapa saya menyoroti taktikal? Saya pelan-pelan, Bang. Naturalisasi itu akselerasi. Menurut saya extra effort. Oh, tidak ada masalah soal naturalisasi. Ya, itu kan ada sesuatu standar tinggi. Levelnya harus lebih tinggi dari pemain kita. Kalau dalam tambah-tambahannya ada ongkos kemahalan lah, Bang. Intermezzonya kalau dulu ngembaliin pemain atau manggil paling jauh Aceh atau Papua. Sekarang kan sampai ada yang Belanda, ada yang Inggris, ada yang Itali, ada yang Amerika gitu kan. Artinya kalau kita menuntut ingin standar yang lebih tinggi dari kualitas permainan, menurut saya normal, Bang. Normal, tidak ada yang mempermasalahkan naturalisasi. Terima kasih, Bang, sepakat. Yang dipermasalahkan, yang kita kritik, yang dikritik buat kita juga sebagai televisi adalah kenapa Toel selalu diundang. Karena selalu, nah itu mesti dijawab, kenapa selalu nyerang ST, tapi begitu Kluivert ya nggak ya, agak sejuk gitu. Dan sekarang bersatu sama Pange gitu kan. Soal timing, Bang, kayaknya Pange yang bersatu. Makanya karena keseringan dia melunak. Saya bilang kasih yang lain itu yang justru salah, Bang. Justru karena keseringan, Bang Toel makin mirip sama saya jadinya. Pendapatnya. Baik, terima kasih Bang Lalu Marlatria Masa, pemerhati bola, pengawas bola, sekaligus juga pembentuk redaksi. Kita sekarang pergantian pemain, Vi. Kita ganti pemain ya? Betul. Oke, Bung Pange berganti dengan silakan, Bung Akmal. Boleh berjabat tangan dulu dengan Bung Toel. Nah, kita dengarkan suaranya nih. Gaya permainan yang seimbang. Dapat memadu-madankan bagaimana penampilan bertahan dan menyerang. Anda melihatnya seperti apa? Sebenarnya tema ini bukan tema yang merepresentasikan narasumbernya, kelihatan. Ini merepresentasikan kegalauan netizen gitu. Saya ketawa kemarin ada di netizen itu tulis, kalah 1-5 karena penjudi. Kalah menang 1-0 karena pondasi STY. Jadi banyak di antara kita yang belum move on. Gitu kan. Nah, bagaimana? Apakah ada perubahan? Saya pikir ada. Karena setiap orang tidak ada yang sama, dilahirkan ke muka bumi. Anak kembar pun pasti ada perbedaan. Pastinya Kluivert dengan segala kemampuan yang dimiliki, ya, kelemahan dan kekurangan, pasti dia tidak akan membawa atau menduplikasi atau plagiat terhadap gaya bermain pelatih lain. Gitu. Dia punya prinsip sendiri, punya filosofi sendiri, punya role model sendiri. Gitu. Nah, kalau saya lihat apa yang berbeda, misalnya salah satu yang berbeda adalah saya melihat dalam pertandingan 2 kali 45 menit itu ada perubahan strategi yang berjalan sangat luar biasa. Pertama pakai 3-4-1-2. Kemudian berubah menjadi 5-3-2. Kemudian berubah lagi menjadi 5-4-1. Kemudian ketika Rizky Ridho di luar, itu kelihatan banget di gambar. Sintayong, saya jadi belum move on juga. Kluivert kemudian memberikan instruksi kepada pemainnya 5-3-1 yang kemudian mampu diterjemahkan oleh Jay Inces dan memberikan arahan kepada rekan-rekannya. 5-3-1 gitu kan. Artinya apa? Artinya ada komunikasi yang sudah mulai lancar. Ya kan, dengan kesamaan bahasa mungkin sehingga kemudian dibandingkan dengan ya artinya ada kelemahan yang sebelumnya kan salah satu penyebab yang dilakukan oleh PSSI kan PSSI yang bilang sendiri salah satu penyebabnya adalah masalah komunikasi. Jadi komunikasi udah jalan, sudah berlangsung. Saya pikir itu salah satu kelebihan dari Kluivert saat ini bersama tim adaptif dan fleksibel. Yang kedua adalah 25 Maret itu hokinya dari Kluivert juga. Wah, saya senang kenapa hoki? Kok bilang hoki lagi? Ini kan ramai orang bilang segala sesuatu hoki. Orang lupa bahwa hoki itu adalah segala sesuatu yang diberikan kepada setiap orang
karena keistimewaannya gitu kan. Jadi bukan berarti ada yang bilang hoki itu orang gak kerja keras, leyeh-leyeh dan sebagainya kemudian dapat keberuntungan, enggak. Hoki itu, ini dalam Al-Quran nih, hoki itu disebutkan 40 ayat loh, gitu kan. Bahwa setiap orang yang beriman, udah sholat, udah sebagainya, kalau nggak punya muflihun, nggak punya hoki, nggak dapat apa-apa. Gitu. Artinya ini yang kemudian menurut saya yang penting. Karena kemarin banyak di netizen itu masih ada yang ngomongin saya soal hoki-hoki. Kapan lagi ngomongin hoki, dan malam ini saya ngomongin hoki. Saya ingin memperjelas soal hoki. Gitu kan. Bung Kusit, Anda sepakat? Anda setuju dengan itu tuh? Kluivert terbaik, bagus seperti itu. Sebentar. Akmal kalau udah ngomongin pakai ayat-ayat Al-Quran, ini kemarin karena habis saya undang dia jadi penceramah di tempat saya. Jadi masih ke bawah suasananya ya? Enggak, apapun artinya kita harus respect dengan apa yang sudah dilakukan oleh Kluivert. Kita juga harus respect dengan apa yang dilakukan oleh Sintayong juga. Betul. Tapi setiap orang itu pasti berbeda. Dia mau mengatakan Kluivert udah tobat, gimana? Iya, jadi kalau kita bicara, ya kembali ke judul lah ya. Libas Bahrain, Kluivert, Trio STY. Ya apa salahnya sih kalau emang iya gitu kan? Ya boleh-boleh aja. Tapi kalau saya sendiri sih sebenarnya nggak terlalu sepakat ya. Oke. Kenapa? Karena setiap pelatih itu kan pasti punya format berbeda-beda. Bisa juga sama, kan begitu. Ya ketika misalnya Indonesia kalah lawan Australia, waktu itu juga kan puzzle-nya nggak lengkap. Oke. Ya, waktu itu Justin Hapner nggak main. Betul. Iya kan. Kemudian mau tidak mau memang pilihannya adalah dengan formasi 4-3-3 walaupun akhirnya menjadi malapetaka kan begitu. Tapi kan kemudian ada koreksi. Ketika pemain sudah lengkap, Jaitzes, kemudian Rizky Ridho, kemudian juga Hapner sudah bisa diturunkan, kan kembali. Ya bagaimana kemudian Kluivert juga menyadari lah, saya pikir bersama asistennya juga Alex Pastor bahwa memang saat ini materi pemain yang paling memungkinkan untuk skema yang diturunkan oleh timnas, ya memang seperti itu 3-4-3 kan. Nggak mau juga dia mati konyol untuk kedua kalinya dengan format yang sama, jangan-jangan justru malah babak belur menghadapi Bahrain. Beruntung juga Bahrain kemarin mainnya nggak bagus. Ya. Bahrain main nggak bagus. Saya pikir dia mereka setelah juara Piala Teluk ya mengalahkan Oman, penampilannya akan bagus. Ternyata di luar prediksi. Nggak bagus juga. Nggak bagus. Udah nggak bagus, ngata-ngatain 300 juta masyarakat Indonesia lagi. Jadi saya pikir kalau kemudian Indonesia menang, memang harusnya lebih dari 1 gol ya, karena Bahrain sendiri. Ya kan kesempatan kan ada 4 kan? Ada 4. Marcelino punya 2 kesempatan. Ya. Dua-duanya tidak terjadi gol. Kemudian satu lagi dari Eliano Reinders ya. Tapi oke lah, itulah sepak bola kan begitu. Nggak hoki berarti mas. Iya nggak hoki juga. Marcelino 2 peluang nggak hoki. Kemudian kalau dia punya hoki, dia dapat itu jadi gol. Gitu. Iya jadi kalau kembali kepada formasi ya, saya pikir dengan apa yang ditampilkan oleh Kluivert, pastilah dia melihat lah apa yang pernah disuguhkan sebelumnya ya. Dia artinya juga nggak malu kok untuk melihat apa yang pernah dilakukan oleh Kluivert. Tapi kalau kemudian dikatakan apakah itu meniru, ya nggak juga lah. Tadi saya katakan bahwa pelatih pasti punya cara. Ya. Dia juga melihat pemain yang tersedia pada saat itu bagaimana. Ya, dan ternyata memang the best. Kemarin the best. Kalau Indonesia kemudian menang atas Bahrain, ya saya pikir wajar. Nah, kebetulan juga Bahrain mainnya. Andai kan adaptif itu sudah dimulai sejak kita berada di Stadion Allianz Sydney. Adaptif tadi itu gitu yang dikatakan oleh Bung Akmal gitu. Tapi kan kehancuran itu kan mungkin saja tidak sampai seperti itu gitu. Belum tentu juga. Belum tentu juga. Australia. Walaupun sejumlah pemain utama Australia absen, tapi Australia grade-nya di atas Indonesia. Kita harus akui itu loh. Nah, tapi waktu lawan Indonesia di Jakarta memang 0-0. Tapi pada saat itu ingat, Australia lagi nggak bagus juga loh mainnya. Ada break 2 bulan dan saya pikir perubahan evaluasi yang dilakukan oleh pelatih Tony Popovic ya dari pelatih sebelumnya ya. Itu ternyata berjalan dengan baik. Artinya 2 bulan waktu istirahat yang dilakukan oleh Australia itu betul-betul dimanfaatkan dan hasilnya kan pertama melawan Indonesia mereka langsung sukses. Jadi maksud Anda Australia lebih adaptif daripada Kluivert menerapkan pada timnas kita. Lebih efektif mungkin. Lebih efektif, kemudian lebih progresifnya kelihatan ya. Perubahannya sangat kelihatan dibandingkan dengan ketika mereka hanya bermain imbang 0-0 lawan Indonesia. Ini ketika kita membandingkan, ini masih ngomongin Australia kan. Di bawah asuhan STY, di bawah asuhan Kluivert. Apa yang bisa Anda nilai? Jadi kan gini, STY juga kan belajar. Ketika dia juga melakukan hal yang sama ketika di Piala Asia kalah 4-0 sama Australia gitu kan.
Kemudian dia melihat bahwa kita tidak punya kemampuan untuk menang lawan Australia, makanya kemudian diubah taktiknya di GBK dengan bertahan total. Artinya pernah kalah. Artinya ketika Australia di Piala Asia kalah 4-0 di babak 16 besar. Artinya ketika STY berpikir kita sulit nih untuk bisa menang lawan Australia, maka pilihannya adalah bertahan untuk setidaknya mengambil 1 poin. Jadi ketika kita main di GBK kemarin lawan Australia, kita target kita ya 1 poin itu, dan itu berhasil dilakukan oleh STY karena sudah pernah ada dengan background kekalahan 4-0 itu. Betul. Nah ini sama kayak Kluivert. Ya Kluivert kan belum bertemu Australia. Betul, makanya nanti kesempatan berikutnya mungkin kalau Kluivert misalnya sudah bertemu dengan Bahrain ketika dia kalah 0-4 bersama Purakau. Jadi dia sudah punya gambaran kekuatan Bahrain, sehingga dia juga mengubah permainannya. Ya. Naturalisasi. Baik, Anda kembali menyaksikan Dua Sisi. Ini kita bahas sedikit ketika sebelum mulai pertandingan, pelatih Bahrain kan sempat melakukan cyber tuh. Soal ada sekian ratus juta penduduk Indonesia, wah naturalisasinya kok luar biasa kan gitu ya. Urusan kita diusik-usik. Kalau tadi Bang Toel bilang ini ada kemewahan sebetulnya di tim kita dengan naturalisasi. Ya, boleh Bang Kasyad silakan. Saya nggak sependapat itu dengan 300 juta nyari pemain bola nggak bisa. Cina berapa miliar penduduknya? Ya kan? India nggak juga. Dari 300 juta memang yang hobi bola semuanya 300 juta kan enggak? Enggak juga. Yang hobi komen lebih banyak. Nah, yang hobi komen itu lebih banyak. Jadi enggak lah kalau soal apa yang disampaikan oleh pelatih Bahrain saya enggak sepakat lah. Di kita kan juga sering. Kita punya penduduk lebih dari 250 juta, masa nyari 11 pemain aja nggak bisa? Emang gampang nyari pemain bola? Nggak gampang. Buktinya kita naturalisasi, ya nggak Bel? Tapi harus sepakat dulu kita bahwa hari ini, saat ini tim nasional kita itu dari sisi kepelatihan itu yang termewah sepanjang sejarah PSSI berdiri. Termewah sejak 19 April 1930. Pemainnya juga saat ini bisa dikatakan termewah. Walaupun misalnya sebenarnya saya senang dengan apa yang dikatakan oleh Dragan Talajic. Ini kan sebenarnya nyentil kita juga gitu kan. Dengan penduduk yang banyak tapi kita tidak memberikan kekuatan, memberikan prioritas dalam hal melakukan pembinaan usia muda gitu kan. Artinya sebenarnya sentilan itu mengingatkan kita pasca Lebaran PSSI harus mulai konsentrasi untuk membangun pondasi sepak bola kita dari pembinaan usia muda. Dan saya pikir itu penting gitu kan, jangan sampai kemudian kita melakukan apa yang disindir oleh Talajic. Setiap FIFA Matchday pasti ada datang pemain baru gitu kan. Nah, bagaimana pemain baru itu datang justru dari hasil produk kompetisi kita, dan sebenarnya sudah digambarkan di pertandingan melawan Bahrain bagaimana Rizky Ridho tampil luar biasa. Bahkan kalau tanpa ada Rizky Ridho bisa jadi kita imbang gitu kan. Ada satu kesalahan dari Jay Inches yang kemudian ke belakang kemudian disundul dengan tenang oleh Rizky Ridho. Satu lagi, bagaimana kombinasi Rizky Ridho dengan Kambuaya, dia dari belakang, dia maju ke depan, dia bawa bola, dioper ke Kambuaya, kemudian Kambuaya oper ke Eliano Raiders, tapi Eliano Raiders tidak hoki gitu kan, sehingga tidak masuk hokinya ya. Gini, saya potong. Jadi kalau misalnya bicara pemain naturalisasi, kemudian kok pemain-pemain lokal seperti apa gitu ya. Kalau untuk saat ini, ya kalau boleh saya mengutip omongannya Ketua Umum PSSI ini, Pak Erick Thohir. Memang dia mengambil momentum tim nasional. Saya pernah tanya, Pak, soal kompetisi. Dia kurang begitu respon untuk tapi Mas masih ada Mas, pemain-pemain potensial kita masih ada, seperti misalnya Yakob Yance Sayuri. Saya lebih memilih dia dibanding misalnya Hoki Caraka gitu kan. Itu kan Hoki Caraka. Artinya ada beberapa pilihan pemain yang menurut saya kurang tepat gitu. Ada pemain-pemain yang sedang berkembang, misalnya Beckham Putra lagi berkembang luar biasa. Waktu itu janji Kluivert adalah saya akan memanggil pemain yang jam terbangnya tinggi gitu kan. Tapi fakta di lapangan banyak pemain juga yang nggak jam terbangnya tinggi dipanggil bahkan main lawan Australia gitu. Tapi jangan lupa juga kalau soal pemain ini kan selera pelatih. Ya dia boleh aja menit bermainnya banyak, walaupun Kluivert memang menyatakan itu ya. Ketika hadir pertama kali di Jakarta dia bilang dia hanya akan memanggil pemain-pemain yang punya menit bermain banyak. Ya, tapi kan faktanya enggak. Nathan Choaon enggak banyak tapi tetap dipanggil. Tadi Akmal dimainin lagi dia. Artinya itu kesalahan dari Kluivert yang kemudian dicatat, yang pada akhirnya melawan Bahrain yang main Joy Polopisi yang punya jam terbang lebih banyak. Kesalahan Kluivert ya berarti. Yang artinya ada pemain yang punya jam terbang banyak yang dimainkan dan akhirnya main. Boleh, silakan. Meluruskan soal pemain. Tim nasional ini kolam pemainnya 2 sekarang. Yang naturalisasi dan yang local player. Yang naturalisasi mau gimana pun harus dipanggil. Bukan soal salah Kluivert atau apa, tapi kan ini udah ada upaya negara. Kalau naturalisasi ada upaya negara terus nggak dipanggil, apa kata dunia nanti? Kenapa naturalisasi kalau kagak dipanggil? Nanti pelatih Bahrain ngomongnya lain lagi nanti. Udah ngambil dari Inggris tapi nggak dimainin kata dia begitu. Makanya kan, jadi kolamnya 2, 1 itu. Kalau Kluivert ngomong bahwa harus jalurnya 2 ya, Bro.
jalur kolamnya prestasi dan dua. jalur prestasi dan jalur naturalisasi gitu kan. Tidak ada jalur zonasi, nggak ada. Ya makanya saya selalu lagi punya masalah menyoroti soal taktikal. Misalnya ini background sedikit. 2007 Piala Asia Ivan Kolev dengan semua lokal mainnya negatif nggak, defend nggak? Enggak kan. 4-3-3 kesit pasti tahu. Di lapangan kan soal ada Bambang, Budi sama Eli Eboy kan. Ada Firman Utina juga di tengah. Ponario. Jadi ketika tanpa naturalisasi pun kita udah berani tuh lawan Bahrain waktu itu kan. Lalu beranjak pergantian pelatih. Lalu ada kecenderungan main bertahan saat menghadapi kekuatan-kekuatan dari Timur Tengah, kekuatan dari Asia Timur gitu kan atau Asia Barat. Itu agak cenderung bertahan. Lalu datanglah dari sudut manajemen pengelolaan timnas nih. Sewa pelatih, katanya kalibernya ngalahin Jerman, tapi main defense terus 5 tahun gitu kan. Jadi kita mempertanyakan, sebentar tapi dia ngalahin Jerman tuh dengan main bertahan. Dia nggak ngepres Jerman. Ini makanya ngambil jangan sepotong kan? Gitu loh. Orang Korea sendiri nggak cuma lihat itu, balik ke negerinya kan, tahu penerimaannya terhadapnya kan. Jadi maksud saya poinnya adalah, itu ada manajemen loh. Kalau saya hire Bang Lalu, maka saya minta kualitas yang lebih baik gitu. Setelah sebelumnya misalnya pelatihnya Akmal. Kalau Akmal bertahan ya Bang Lalu masih bertahan ya ngapain saya bayar mahal gitu loh. Wong apalagi ditambah dengan naturalisasi. Maka saya punya standar yang tinggi dengan itu. Harus terlihat perbedaannya. Saya mau ada sepadan. Ketika ada extra effort dari federasi, extra effort juga didukung oleh negara. Kita mau lihat kualitasnya di lapangan. Tadi Anda juga menyebut naturalisasi itu merupakan bentuk kemewahan. Kemewahan karena dari segala hal kemewahan dukungan pemerintah. Lalu dari aspek biaya aja tadi saya bercanda, ongkos manggil dan ngembaliin itu luar biasa. Jadi dalam sejarah PSSI berdiri, ini timnas paling mewah dan mahal. Serius. Nah ini saya kira tadi saya udah sependapat sama Bang Toel, ternyata nggak juga kan? Nggak juga ternyata. Gini. Tergantung yang mancing. Memang betul naturalisasi iya. Apakah itu mewah secara cara? Iya. Tapi kan kita harus lihat juga, makanya hanya karena kita mendatangkan pemain dari Liga Belanda, dari Liga Inggris, Liga Italia. Ini kan kita nggak lagi ngedatangin Ajax Amsterdam tahun 95, enggak. Ini adalah pemain aspek teknikal bola, menilai kualitas bola kalau itu. Tapi kalau saya dalam konteks ngomongin lebih besar ekspektasi, seolah-olah kalau kita punya pemain naturalisasi, ini mainnya harus super menyerang. Karena kenapa? Kan kalau kita tadi lihat, udah mahal. Ini udah mahal, udah kemewahan. Masa mainnya cuma kayak gini doang? Itu buat saya nggak fair kalau misalnya ngomongnya kayak gitu. Kenapa nggak fair? Karena tidak ada, gini, satu soal menang atau enggak. Yang kedua adalah, memang pemain-pemain yang kita datangkan ini, itu portfolionya kayak gimana? Apakah mereka? Enggak, kita harus balik kepada prinsip naturalisasi itu signifikan di atas pemain kita. Betul. Jadi kita nggak bicara, saya nggak membandingkan dia dengan yang 5 top Liga Dunia bener, tuh. Seperti yang Jepang main. Tapi kan nggak ada ketika kita naturalize, ini orang bisa main tiki taka, makanya kita naturalisasi kan nggak ada kayak gitu. Kan nggak menuntut tiki taka. Kan nggak ada yang menuntut tiki taka. Tidak ada yang menuntut tiki taka. Tapi kalau tahun 2009, 2008 main bertahan menghadapi Australia, menghadapi Bahrain, menghadapi Arab dengan ada rasa inferior, kan perasaan itu nggak muncul sekarang tuh. Waktu lawan Australia, ketika banyak ditanya kan yakin. Kecuali kesalahan error itu. Iya. Gini, soal naturalisasi ya. Saya kadang-kadang juga bingung. Mewahnya itu dari sisi mananya gitu ya. Mewah dari sisi harga. Kalau dari sisi harga, ini kan banyak juga nih beredar nih. Betul. Si A harganya sekian miliar. Saya nggak tahu itu patokan harganya itu dari mana gitu loh. Mewahnya dalam tanda kutip. Iya, artinya effort. Ketika kita bicara kemewahan, asumsinya adalah, si Jaitses itu harganya sekian miliar. Si Ole Romeni sekian miliar. Sehingga kita kemudian memiliki seperti apa, asumsi sendiri, iya tim ini mewah. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Ange tadi ya, mewahnya itu menurut saya juga relatif gitu ya. Tapi kalau kita bicara soal naturalisasi pemain yang ada di Indonesia saat ini, ya harus diakui memang grade-nya kan tidak seperti grade pemain-pemain yang ada di Eropa lainnya begitu loh. Ya bahwa kita punya Jaitses yang bermain di Venezia, ya itu satu kelebihan yang kita miliki. Tapi Jaitses sendiri kan juga timnya masih di dasar klasmen sekarang di Serie A. Tapi gitu. Juga nggak menentukan hasil mas gitu kan. Bagaimana dulu Real Madrid punya Los Galacticos nggak berhasil juga gitu makanya, kan. Artinya gini, sebagai contoh misalnya, kenapa saya ingin mengatakan itu? Kita punya Mes Hilgers, pemain paling mahal di tim nasional kita gitu kan. Tapi di 2 pertandingan
tidak bisa memberikan kontribusi yang begitu maksimal, bahkan dia tidak berjodoh dengan GBK. Setiap kali main di GBK dia tidak bisa hadir gitu kan. Artinya apa? Bukan nggak hoki, artinya apa? Artinya harga kemudian kemewahan ini tidak kemudian bisa berhasil. Memang pemain-pemain yang awal didatangkan tidak lebih baik dari sisi kemampuan dibanding generasi-generasi yang belakangan ini gitu kan. Betul. Nah, ini yang kemudian saya lihat gitu kan, pelatih dan PSSI ingin mengakomodasi ini semua. Jangan sampai kemudian asabikunal awalun ini, pemain-pemain yang pertama hadir ini kecewa karena memang kenapa? Kecewa karena mereka misalnya sebenarnya secara menit bermain tidak punya, tapi dipaksa untuk dipanggil untuk diakomodasi karena bisa jadi dia kecewa karena awal tawarannya datang ke Indonesia main di tim nasional. Ketika tim nasional main dia tidak dibawa walaupun menit bermainnya ini akan muncul kekecewaan, kecuali Elkan Bagot yang nggak dibawa karena memang dia menyatakan tidak mau ikut, tapi yang lain dibawa semua karena untuk akomodasi aja. Dengan kualitas material pemain kita yang saat ini, 5 Juni kita menghadapi Cina, 10 Juni kita menghadapi Jepang. Nah, Anda apakah optimistis kita dapat meraih kemenangan? Apa yang harus dilakukan Kluivert itu aja deh. Kalau saya melihat harus ada optimisme tinggi di kita ini. Moga-moga kemenangan dari Bahrain ini kan hilal Piala Dunia udah kelihatan gitu kan. Mau lebaran hilalnya udah kelihatan, artinya tinggal melawan Cina gitu kan kita bisa menang dan itu kita akan lolos. Jadi lawan Cina nggak perlu isbat lagi, nggak perlu isbat karena hilalnya udah kelihatan gitu. Hilal ke putaran keempat kan? Iya. Hilal ke Piala Dunia kan? Ya, beda lagi nih. Gini. Ronde 4 atau Piala Dunia nih? Putaran keempat atau hilal ke Piala Dunia 2026. Ini Mas Kesit, kenapa saya yakin gitu? Karena nanti di putaran keempat kita akan melawan tim Timur Tengah semua. Yang dalam catatan kita di grup C ini Timur Tengah nggak ada yang bisa menang lawan kita gitu kan. Bagaimana Arab Saudi ditahan, kemudian di sini kalah, Bahrain ditahan, di sini kalah. Artinya kita akan ketemu dengan Oman, kita akan ketemu dengan Uni Emirat Arab, kita ketemu dengan Qatar, antara Irak dengan Jordania. Artinya kita ada kesempatan untuk meneruskan apa yang sudah ditradisikan di grup C ini bahwa Timur Tengah bisa kita lewati juga gitu. Buat apa mendatangkan pelatih mewah ini kalau targetnya bukan mengantarkan tim nasional ini ke Piala Dunia. Iya, kalau untuk menghadapi Cina saya masih optimis tim nasional Indonesia akan bisa meraih kemenangan ya. Asalkan tampilnya juga seperti yang minimal seperti kemarin. Seperti kemarin. Asalkan Cinanya juga biasa-biasa aja. Yang kita khawatirkan kan Cina 2 kali kalah, khawatirnya dia meledak di GBK. Kan ini juga harus diantisipasi begitu. Jangan sampai kita overconfidence, kita yakin menang lawan China, ternyata justru kebalikan ya. Jangan sampai. Jadi saya masih menyimpan optimisme itu bahwa Indonesia akan mampu mengalahkan China. Tapi kalau untuk pertandingan melawan Jepang, saya bahkan bisa punya keyakinan 50-50 kita bisa bikin kejutan di kandang Jepang di partai terakhir gitu kan. Apakah karena Jepang udah lolos terus kita mau dikasih gitu? Bukan mau dikasih. Artinya kan gini, ini materi ini udah semakin yakin dengan kekuatan yang dimilikinya, sudah ada waktu panjang dan saya berharap nanti kan kita bertanding 5 Juni. Ada waktu spare waktu ketika pemain-pemain itu sudah selesai di klubnya, itu kan bisa berkumpul lebih lama lagi sehingga chemistry-nya makin terbangun. Kita tengah juga bergabung bersama kami. Bang Kesit, Bang Bakti. Betul, dengan kualitas saat ini semuanya ya kita lihat optimistis ya. Dan Kluivert adalah pelatih yang adaptif dan juga fleksibel. Menerapkan strategi dan taktiknya. Sayangnya 5 Juni itu bukan besok loh. Kalau 1 Juni besok itu ini udah semakin panas ini kita nih. Ya ini yang bisa bergabung juga mungkin. Pember kita. Nah, dipersatukan langsung di depan layar TV One ya. Baik, pemirsa demikianlah 2 sisi pada malam hari ini. Saksikan terus 2 sisi setiap Kamis pukul 8 malam. Akhir kata kita mengucapkan terima kasih, sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan 2 Sisi, didukung oleh Sarung Jab Mangga.